Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila terberiuk ngaku di hadapan Allah Ta'ala dan arah ilmu kecuali Nabi si biang naitas Allah Ta'ala. Kita membaca tasbihnya para malaikat yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 32 sebagai bentuk pengakuan kita bahwa tidak ada ilmu kita. La ilma lana illa ma'allamtana. Silakan. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya sila kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sholawat dan salam. Mudah-mudahan tiang pelungus namian masuk dalam sabda Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan atau kama qala Rasul. Dengan si paling mulia barang aku jemaah di surga manik Nabi adalah dengan si paling luwih selawatnya tipa aku. Jadi luwih selawatnya gitu. Nah, jadi dengan selawat inilah cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gila nggih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ishfa' lana fi hawaijina dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Tidak lupa kita berkirim Fatihah spesial kepada orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, istri kita, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, semua umat Islam dimanapun mereka berada. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman yang masih hidup. Mudah-mudahan dikaruniakan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya. Allah limpahkan rezeki yang halal dan thayyibah penuh berkah, sehingga dengan rezeki itu kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita yang Allah embankan kepada kita selaku Abdullah dan Khalifah fil ardh. Yang sedang sakit, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakit yang Allah berikan menjadi penggugur dosa-dosanya dan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah sehatnya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam yang telah wafat. Mudah-mudahan alam barzakh mereka Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah. Bercahayalah alam barzakhnya, berbahagialah ia di situ, dan kelak pada hari kiamat semoga kita semua yang telah menunjukkan cinta kepada baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita masuk surganya bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang berada di lingkungan Darul Hikmah, mudah-mudahan sesuai dengan nama kampung kita ini yang menjadi doa bahwa Dar artinya rumah, Dar artinya kampung, Al-Hikmah artinya hikmah, ilmu. Maka mudah-mudahan dengan nama ini menjadi doa bagi seluruh masyarakat bahwa semua masyarakat yang ada di dalamnya Allah karuniakan berbagai hikmah dari setiap aktivitas yang dilakukannya semasa hidup yang Allah amanahkan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini kita semakin sadar bahwa pergantian detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun terasa begitu cepat. Ini saja di tahun 1447 Hijriah ya. Tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan Muharram. Bulan Muharram sebagai bulan pertama di dalam tahun Hijriah yang dihitung mulai sejak hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Mekkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dilakukan baginda Rasul itu atas perintah Allah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah bukan takut menghadapi orang-orang kafir Quraisy, bukan merasa lemah, ya, tidak sama sekali. Karena jiwa Nabi itu telah Allah persiapkan menjadi orang yang sanggup mati membela agama ini.
Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa Nabi hijrah itu karena takut ancaman kafir, enggak. Karena Islam itu pantang untuk mundur. Sekali berjuang, tetap berjuang. Itulah prinsip hidup yang Rasulullah ajarkan kepada kita umatnya. Sekali kita melakukan kebaikan, maka maut yang memisahkan kita dengan kebaikan itu. Sekali kita membuka majelis ilmu seperti ini, maka niatkan sampai mati. Jangan sampai karena sesuatu dan lain hal kemudian kita membelot atau tidak ikut lagi di majelis ini. Karena majelis seperti ini adalah cara baginda Rasul, cara seluruh para nabi, para alim, para ulama-ulama kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besar sekali fadilah yang Allah siapkan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang melewati sebuah jalan, barang siapa yang melakukan perjalanan, untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, dia pergi untuk mencari ilmu. Jadi di garis bawahi, untuk apa dia keluar dari rumahnya itu? Untuk mendapatkan ilmu. Apa balasannya orang yang keluar dari pintu rumahnya menuju pintu rumah Allah, menuju majelis ilmu? Sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Bayangkan Rasulullah menggunakan fi'il madhi, sahhala, telah dimudahkan. Di fi'il madhi itu menunjukkan masa lampau. Kalau fi'il mudhari sedang dan akan. Kalau fi'il amr perintah, pekerjaan perintah. Jadi Nabi menggunakan fi'il madhi, sahhala, Allah telah mudahkan jalannya menuju surga. Saya ingatkan dekman mati doang pun dekman tamu surga Bapak Ibu. Dengan sapacu ngaji malah niki pasti tamu surga manik Nabi niki. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu menjamin orang-orang yang rajin berada di majelis ilmu seperti ini dijamin surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan duduknya kita di majelis ilmu ini nilainya sangat mahal. Khairun min alfi rakaah. Duduk di majelis ilmu, ikut di dalamnya seperti ini lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nih sanggup sih dah sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat sholat khusyuk, sholat sunnah khusyuk. Tarawih doang beluan sekali imam tengerumun gitu. Lagu entante sak tokol makin niki ngaji. Masya Allah, waktu yang itu pahala sembahyang 1000 rakaat. Bukan hanya itu, kata Nabi, wa khairun min iyadi alfi maridin, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini harus diingat, ampun sak regen lalu ngaji ya. Harus diingat upah teh niki, honor teh lamun Allah Taala ketik ngaji niki ya belik gati. 1000 rakaat salat, 1000 orang sakit kita pergi jenguk, dan 1000 mayit kita urus. Padahal kata Nabi, satu mayit saja nilainya adalah sai-sai milu urus mayit sampai lalu bertalat, maka dia diberikan qiratoni. Sampai sahabat bertanya, mal qirat ya Rasulullah? Apa itu qirat ya Rasulullah?
Nabi mengatakan sambil menunjuk gunung Uhud, kal jabalaini azimaini, seperti dua gunung besar. Jadi gunung yang paling belik itu Madinah, Uhud. Nah, jemaah, satu-satunya gunung yang ikut ke surga itu Uhud. Nabi katakan kami sangat mencintai Uhud dan Uhud mencintai kami, kata Nabi. Maka besok kita akan lihat Uhud itu di surga. Nah, sampai man saksi yang Uhud, mudah-mudahan baca lalu umroh lalu haji. Nah, lamun dia mau saksi yang manggil di dunia niki cuma ada saksi yang Uhud niki le surga. Lagu sendek man nengat di surga makin juga tengat berkali-kali jok tu nggih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal. Ya doa niki ambo sak mau lalu berangkat berkali-kali ke Mekah Madinah niki. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk dapat berziarah ke rumahmu yang agung. Wa rasulikal mukarram, dan berziarah ke makam rasulmu yang mulia. Fi hadzal 'am, pada tahun ini ya Allah. Wa fi kulli 'am, bila perlu setiap tahun ya Allah. Bi ahsani hal, dalam keadaan yang terbaik. Bi ahsani hal, keadaan yang paling baik, sehat, mampu, fisik sehat, dan semuanya itu namanya ahsani hal. Jadi kesimpulannya adalah hijrah itu berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nabi dari Mekah ke Madinah pindah fisiknya, pindah tempat rumahnya, pindah tempat kerjanya, pindah tempat dakwahnya, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semuanya itu atas perintah Allah. Maka ini pelajarannya adalah Nabi pun pegawaian te Nabi jak juga si gawe te leman bruk terus sampai tertinduk malik niki, pastikan cara jalan kita, cara duduk kita, cara tidur kita, cara bekerja kita, cara berusaha kita, bisnis kita, pastikan sesuai dengan syariat agama. Lalu tajok pekan dek tebani saling tipu, karena menipu itu dilarang Allah. Lalu tajok bangket, lalu tajok tuku, lalu tajok sekolahan, lalu tajok mbejak jok napi jak pegawaian teniki, pastikan ia kena menurut ajaran Islam. Karena Nabi pun melakukan semua itu, Bapak Ibu. Nabi berdagang, Nabi mengembala. Ia entan telatih si Allah Ta'ala jadi pemimpin, iki mengembala niki. Jadi makanya disamakan dia pemimpin dengan pengembala itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ra'in itu mengembala artinya, ya, pengembala. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Mengapa pemimpin disamakan dengan pengembala? Coba lihat pengembala itu. Dia tenang, hidapnya ngelor je lek bae lamun dek man besoh sampai bembek niki. Artinya dek teman bau tinduk nyenyak lamun dek teman rakyat niki dek man mau bekelora. Sampai Umar katakan, aku takut nanti ditanya oleh Allah gara-gara kucing, gara-gara anjing, gara-gara apapun binatang itu tidak bisa lewat mencari makanan karena aku tidak buatkan dia jembatan. Ya, Umar tuh sampai dia pikirkan tuh binatang yang mau nyebrang, mau melewati sebuah tempat untuk mendapatkan makanan, sampai dia khawatir nanti saya akan ditanya oleh Allah di akhirat karena saya memimpin, kemudian saya tidak siapkan binatang hewan itu jembatan menuju tempat mencari makanan. Itu den binatang anak tuh dong pejantai, ya kan? Jadi begitulah Islam, Bapak Ibu. Nah, makin niki kita akan bahas tentang dua tujuan hidup teniki. Arak dua doang tujuan hidup teniki.
yaitu hayatan thayyibah dan husnul khatimah. Nah, sak dua niki yang pun mau baik terima ya, okey. Amun tendek mau sak dua niki ya dengan paling gagal lah niki hidupnya. Ya. Hayatan thayyibah dan husnul khatimah. Nabi kenen hayatan thayyibah niki hidup yang baik dan husnul khatimah akhir hidup yang baik. Maksudnya sementara ente hidup di dunia niki ampuk terbagus pendait pengerasan te. Ya. Senang kita hidup Nabi jak butuhan te baus te jongkok yakin hayatan thayyibah niki. Mu wah sesak mau rezeki ndek mele keluar mesa belen te berbagi. Indahnya berbagi kita nikmati. Bersyukur hidup te, sabar hidup te lamun tertuji Allah Ta'ala. Itulah hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh berkah ya. Kehidupan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, arak resepna niki manakala Ta'ala ampuk mau siaran hidup hayatan thayyibah niki syaratnya adalah amal soleh. Allah nyatakan dalam firman-Nya di surah An-Nahl ayat 97 ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ya. Man amila sholihan, saya pacu gawe kebagusan, saya pacu beramal soleh. Barang siapa yang tekun man amila beramal sholihan, perbuatan yang baik. Nabi kan amal soleh niki pegawaian sak bermanfaat. Ndek napa sembahyang doang, ndek puasa doang, haji, zakat, ndek nia doang ada amal soleh niki. Ya, lamun niki ya mahdoh kan? Mahdoh namanya amal soleh yang memang sudah Allah tetapkan sebagai hablum minallah kita, ya. Tapi amal soleh itu sangat luas. Semua amal, semua perbuatan yang ada manfaatnya itu amal soleh. Maka jadikanlah setiap detak jantung, helaan napas, gerak langkah tubuh kita ini bermanfaat. Napi si pikiran te ampun sak bagus itu pikiran. Engat te batur bagus entan te perangan batur niki bagus tentang perangan batur niki bahasa agamana husnuz zon. Tindik salengi-lengi saya nggak lamun tepetak lengi niki je mudah gati karena manusia memang itu lengi itu salah nih. Jadi kelengian batur niki dia perlu korek-korek ya selapu tebedui niki. Nggih. Kullu bani Adam khata'un. Selapu anak Adam niki ya beda yang salah. Oh, saya bani paran diri di narak salah nih. Ya, selapu teniki kullu bani Adam, semua anak Adam itu khata'un. Semua punya salah. Berarti ya, di narak itu ini bersih leman dosa salah. Tetapi kata Nabi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebagus-bagus dengan sak berdosa salah niki adalah dengan si mele tobat, dengan si mele rubah diri, dengan si mele tulak kepada Allah Ta'ala. Tobat niki artinya rojaah, kembali ke jalan yang benar. Jika dengan tobat niki taba yatubu taubatan, bermakna rojaah, kembali. Ya. Makanya Nabi katakan tuba liman wajada fi sahifatihi
istighfaron katsira. Beruntung gati jemaah dengan jelu kiamat niki dengan si daik buku catatannya kitab amalnya itu banyak istighfar. Leman halaman sekian sampai halaman sekian ribu itu selalu ada istighfarnya. Di halaman sekian 1000 istighfarnya, halaman 2 2000, halaman 3 3000 istighfarnya. Ya. Beruntung kata Nabi orang yang banyak catatan istighfarnya itu. Ya. Ngomong-ngomong tentang istighfarnya, ada kisah di zaman Ahmad ibnu Hambal. Ada sopo dengan melet gati bedait kanca Ahmad ibnu Hambal, Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad niki wah ngajahang bahwa istighfar itu dahsyat. Yesin denger gati niki, lagu dengan niki dia nuh bodai kanca Imam Ahmad ibnu Hambal. Maka dia coba amalkan istighfar supaya dia ketemu dengan Ahmad ibnu Hambal itu. Orang ini seorang pedagang, ya katakan pedagang roti, pedagang kaki lima, pedagang rombong kan niki. Setiap dia bekerja niki pihak rutin niki ndek nuh putus istighfar, melayani tamu, melayani dengan beli istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Wah, enggak terhitung sudah berapa istighfarnya itu. Singkat cerita, sudah sekian lama dia amalkan, bertahun-tahun dia amalkan istighfar ini, belum juga dia dikaruniai bertemu dengan Ahmad ibnu Hambal, dengan Imam Ahmad. Tapi yang lainnya sudah dia dapatkan semua. Dagangannya lancar, bisnisnya, rezekinya berlimpah karena istighfar itu. Karena Allah katakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi mendatangkan rezeki dan anak-anak yang baik, yang soleh, rezeki yang baik, rezeki yang berlimpah. Itu kata Allah sendiri, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Terus diamalkan istighfar. Singkat cerita, Imam Ahmad ini tidak ada rencana mau keluar, tak tahu tujuan arah mana yang dia tuju. Kok dia itu Allah takdirkan dia ingin bepergian, tapi tidak tahu arah kemana dia akan pergi gitu ya, Imam Ahmad ini. Dia pun heran, kemana saya pergi kok tidak tahu searahan, tapi jalan sudah. Jalan. Ketemulah dia dengan sebuah masjid, malam udah isya, mentlah sembahyang di masjid niki. Selesai sembahyang Pak dia, kemudian boleh saya tidur di masjid ini, boleh saya istirahat? Kan dia tidak ditahu lah orang sana. Oh tidak boleh masjid ini, tidak boleh orang tidur sini, diusir kalau bahasa kasar, diusir. Sehingga dia lanjutkan perjalanannya, jalan, ketemulah dengan gerobak dagang roti ini. Dia perhatikan, ya. Dia perhatikan anaknya. Tidak pernah putus istighfarnya orang. Maka baru dia yakin Imam Ahmad, ternyata ini yang mengundang saya datang ke sini katanya. Ini yang mengundang saya datang ke sini. Saya tidak tahu arah kemana saya tuju itu. Tapi tidak dia langsung tebak begitu, langsung dia boleh di mana saya boleh numpang tidur malam ini, saya kemalaman. Oh boleh di rumah saya, tunggu saya sampai saya selesai berdagang katanya. Sambil dia nunggu, tidak pernah putus istighfarnya orang ini. Akhirnya ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dia belum tahu Ahmad bin Hambal. Sudah berapa lama anda amalkan istighfar? Udah lama sekali. Lalu apa yang sudah anda dapatkan dengan istighfar? Banyak sekali saya dapatkan. Cuman satu yang belum Allah kabulkan istighfar. Apa itu? Saya belum ketemu sama Ahmad bin Hambal. Oh, saya Ahmad bin Hambal katanya. Masya Allah. Ternyata kamu yang mengundang saya datang ke sini katanya. Masya Allah. Istighfar. Maka Nabi mengatakan tuba, beruntung orang yang
liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung gati dengan sak jemak di jalur kiamat begitu dia buka setiap halaman lembar buku catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Ya. Nah, ini diantara amal soleh Bapak Ibu, istighfar. Syaratnya kita mendapatkan hayatan thayyibah itu adalah beramal soleh. Maka Allah katakan man amila solihan, saya beramal soleh min zakarin, baik laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, garis bawahi wa huwa mu'minun. Amal soleh itu baru bernilai tinggi kalau dilakukan atas dasar iman. Arak dengan datang ketik jauh sumbangan semen 1 pusu lagu ndek ni Islam ndek harak mun apa Allah Taala enggak mau terpuji hebat dengan timon ndek Islam lagu luwek sumbangan enggak mau nih, tapi pahala enggak ada. Jadi syarat mendapatkan kedudukan di sisi Allah itu amal soleh yang dilakukan atas dasar iman. Amun sida jauh sesak semen lagu beriman sida belian pahala ndak kerja dengan 1 pusu baru niki jauh semen niki. Apalagi sida 1 pusu teh ya. Semen dah tamu lek masjid niki. Nah, sesak tapi atas dasar iman itu amal soleh. Ya. Apa balasannya orang yang beramal soleh atas dasar iman baik laki-laki pun perempuan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka aku kata Allah memberikannya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Mungkin selama ini yang kita tahu husnul khotimah aja ya, akhir hidup yang baik. Padahal untuk mendapatkan husnul khotimah itu harus kita mendapatkan dulu hayatan thayyibah. Sangat tidak mungkin, sangat jauh kemungkinannya orang yang tidak mau beramal soleh mendapatkan husnul khotimah. Jadi syaratnya untuk menuju husnul khotimah, tujuan hidup yang kedua, akhir hidup yang baik itu adalah harus beramal soleh atas dasar iman. Baru kita diberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu anak tersehat, anak tersukses, rumah tangga terbahagia, ndek tuh girang besual, saling maafan sama mak ngaja senina, anak tendah ngeno Nah, itu hayatan thayyibah. Ya, kayak yang terbanyak tanah tertutup tahu ya. Sembalu narak tanah Lombok Tengah harak tanah ya. Berdagang yang pak laris dagangan dia. Ya. Napi jak gawe ini ya bagus doang tipena. Iya aran dengan hayatan thayyibah. Lagu ini mudah diucap, sulit sekali Pak. Nah, kita diajarin. Makanya ada istilahnya baqiyatus sholihat itu amalkan baqiyatus sholihat. Apa katanya di Al-Kahfi itu? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Terus wal baqiyatus sholihati khairun 'inda rabbika sawaban wa khairu amala, ya. Baqiyatus sholihat, amal soleh itu kalimah-kalimah yang baik itu baqiyat, dia akan kekal, ya. Bagaimana supaya kekal kebaikan kita itu, supaya dia abadi kebaikan kita itu? Ya, kita harus atas dasar iman melakukannya, sekecil apapun itu. Nah, yang disebut baqiyatus sholihat itu tasbih, istighfar, haukalah, intinya adalah zikrullah. Nabi jagawe teringat Allah Ta'ala, lalu temekan ingat Allah Ta'ala, lalu tenambah ingat Allah Ta'ala, nyapu halaman balente ingat Allah Ta'ala.
Dendek nyapu halaman balenda sambil rausin tetangga. Nah, ya. Jadi setiap gesekan sapu niki subhanallah, masya Allah, gitu ya. Dan sadari bahwa tenaga untuk nyapu, tenaga untuk lalu petang bembek samping tekakenan niki Allah Ta'ala sabang itu tenaga. Allah Ta'ala sak gerang langkah terlalu jok masjid semua-muanya ndak tuh lupa jok Allah Ta'ala. Ini baqiyatus sholihat. Banyak-banyak ucapkan dia. Karena dengan sering kita mengucapkan itu, kita akan terbawa. Mungkin yang kali kesekian belum dah masuk ke pikiran kita, tapi mungkin dia kali ke 1000 baru dah masuk gitu ya. Makanya zikir itu perlu banyak juga. Karena kita tidak tahu di kali yang berapa dah masuk ke alam sadar kita kan, alam bawah sadar kita. Banyak zikir kita yang gombas, tahu gombas? La ilaha illallah. Lagu ndek entama aja katene. Bare zikirnya 1000 lagu masih gerang rausin batu berarti ndek entama zikir niki. Tapi lah kalau sekali tapi masuk, nah, ambil tanda entama zikir niki, ingat kelingan batur, tidak tertarik dia untuk mendiskusikan kelingan batur niki. Dia mintakan ampun, ya Allah ampuni si lo anu, ya Allah ampuni lo anu. Bukan kemudian dia interogasi, nah kendaitan baik dosa, gitu. Bukan gitu. Berarti belum masuk zikir nih. Nah, zikir yang sudah masuk ke jiwa itu dia hanya tertarik untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan tidak tertarik untuk membahas aib orang lain. Karena kalau kita membahas aib orang lain, besok aib kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada amalan Bapak Ibu. Ponte ini harus hafal kalau niki. Nah, gitu. Allahumma ya Sattar usturna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Sattar usturna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Sattar usturna ya arhamar rahimin. Isai-isai ngamalang niki insyaallah aib teu yang tersimpan Allah Ta'ala ndeknya terbongkar. Nggih. Lalu dejok Mekah insyaallah bagus doang penglihatan de ndek narak penglihatan sa lengi-lengi. Kan narak mau ada cerita niki. Si angkat doang kereng kan anu dah senengat dekat Ka'bah niki. Kotoran doang senengat, kekes naen apa? Kereng karena yang ngengat ndek-ndek Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sering amalkan niki insyaallah aib kita itu, karena kalau di Mekah niki Bapak Ibu apa aja gawe teh di kampung niki pergi tak Allah Ta'ala itu. Ada girang raus batur, girang gawe lengi niki macam tantang yang pengengat Allah Ta'ala niki. Arah ndek banding ingat Ka'bah, arah ndek bau mengingat Ka'bah macam ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini amalannya supaya kita dijaga daripada aib-aib kita itu. Allahumma ya Sattar usturna ya arhamar rahimin. Coba Allahumma ya Sattar usturna ya arhamar rahimin, yang artinya wahai Allah yang maha menutup segala aib, usturna tutuplah aib kami Allah, wahai yang maha pengasih penyayang, ya arhamar rahimin. Karena Nabi katakan man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Saya tutup aib semeton jari lek baun dunia niki, jemaah di akhirat yang tertutup aibna Allah Ta'ala. Okay? Nah, apa fungsinya amalan tadi niki? Insyaallah lama-lama kita tidak mau lagi mencari aib orang. Kita hanya sibuk melihat aib diri kita, oh ini tak kurangku, ini tak kurangku, ini tak kurangku. Tidak lagi kita bilang ini tuan kurang dengan ini dengan doang simparang kurang ini no parang kurang diri ini. Jadi itu hikmahnya kalau amalan ini kita dawamkan ya. Insyaallah kita hanya sibuk dengan aib diri kita, dikte diri kita ya, dan seterusnya. Allahumma ya Sattar usturna ya arhamar rahimin. Sekarang dia hafal nih ya, hafal ya.
3 kata, nggih. Kita lanjutkan dikit ayatnya. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik, kata Allah, dari apa yang mereka perbuat. Masya Allah, sekik gawe itu yang terbalas 1000, yang terbalas 1.000.000, yang terbalas 1.000.000.000. Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan balasan hamba-hambanya, ya, kepada siapa yang dikehendaki, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hayatan thayyibah dan husnul khatimah. Nah, husnul khatimah Bapak Ibu itu adalah penutup yang baik. Bagaimana kita bisa menutup hidup kita ini dengan sesuatu yang baik? Ciri-cirinya adalah ketika dia meninggal dunia, dia meninggal dalam melakukan kebaikan, meninggal dalam mengucapkan syahadat, meninggal dalam melakukan hal-hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jengken gotong royong tak mati, itu husnul khatimah. Jengken silaturahim, husnul khatimah. Jengken ngaji morakna, nah saya mulai mati makin pendek manjulu nggih. Nah, belo-belo umur teh ampun sak belowek mau tenggawe ngumpulang kebagusan niki, karena kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagus manusia niki dengan sebelo umurna kanca bagus pegawean. Sebaliknya seburuk-buruk manusia dengan sebelo umurna lengi doang pegawean, sampai pelot lengi-lengi doang gaweane, ya. Ya, darak bain tanda tarik gawe kebagusan sampai mati. Padahal tebiang umur balu 10 tahun, tebiang umur 100 tahun. Lagu 100 tahun umurna dosa-dosa diri demen gawe. Nah, ini seburuk-buruk orang. Syarrul bariyah dia. Nah, jadi husnul khatimah itu ditandai dengan apa? Akhir ucapannya itu mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam bentuk perbuatan yang kena sujud, yang kena bersedekah, yang kena gawe kebagusan yang pun mati, yang kena haji, yang kena puasa, yang kena apapun pokok yang baik yang terpuji. Masih pun yang kena gotong royong, ya. Atau di saat dia ditimpa oleh wabah itu juga bagus, mati bagus. Mati tenggelam, pokoknya bencana alam itu kan takdir Allah. Saya milih mati keselam, saya milih mati tentir, kan deh. Nah, orang yang nanti kita bahas ada di Kitabul Ahyar itu, orang mati syahid itu banyak ragamnya, ya, termasuk perempuan yang mati melahirkan, ya, dan seterusnya. Nah, Malik niki arak doa Nabi ndek noh lupa doa niki setiap sujud terakhir salatnya untuk memohon husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qablal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini telu ni ndek noh lupa si Nabi dek sujud terakhir setiap salat. Meminta husnul khatimah, meminta taubatan nasuha, meminta ditetapkan hatinya apapun ujiannya dia selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qablal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Boleh wa ala ta'atik, gitu kan.
Nah, niki Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini, kesimpulannya adalah hayatan thayyibah dan husnul khotimah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hayatan thayyibah? Beramal soleh atas dasar iman. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hayatan thayyibah, insya Allah otomatis kita akan mendapatkan husnul khotimah atau penutup yang baik. Penutup yang baik artinya adalah kita meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan memikirkan kebaikan, dalam keadaan mengucap kebaikan. Jadi memikirkan, mengucapkan, melakukan, tiga ini bisa kita memperoleh husnul khotimah lewat pikiran kita yang husnuzon, berbaik sangka, lewat ucapan kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan lewat perbuatan kita melakukan kebaikan seperti gotong royong, sedekah, silaturahim, mengaji. Ini pekerjaan yang mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Demikian, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada salah, keliru dan khilaf, kita mohon ampun. Dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillah, ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah, ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah, ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا ستار استرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ستار استرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ستار استرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. Ya Allah, kami memohon cinta-Mu. Kami memohon cintanya orang-orang beriman yang mencintai-Mu, dan jadikan kami selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Radina billahi rabbah. Kami ridha Engkau Tuhan kami, ya Allah. Kami ridha semua takdir Kau gariskan dalam hidup kami, ya Allah. Jadikan kami dapat bersyukur dan bersabar menghadapi semua takdir yang Kau gariskan dalam hidup kami, ya Allah. Wabil islami dina. Kami pun ridha Islam sebagai agama kami, ya Allah. Kami ridha Islam sebagai jalan hidup kami, ya Allah.
maka berikan kami ilmu yang cukup untuk dapat memahami dan mengamalkan Islam di sisa hidup yang keamanan kepada kami, ya Allah. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kami pun ridha ya Allah Muhammad sebagai nabi dan utusan-Mu. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Berikan kemampuan ya Allah untuk mengikuti jejak dan langkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin di sisa hidup yang Kau amanahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kebaikan-kebaikan di sisa hidup di dunia fana ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah berupa surga-Mu. Wa qina adzabannar. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilna jannata. Izinkan kami masuk surga-Mu ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.